Selamat datang di SEO Forum, Faith, Business, and Beyond. Industri perikanan di Indonesia sekarang bernilai 6.445 miliar US dollar. Dan 75% dari seluruh belanja iklan itu adalah digital. Ini artinya setiap brand dari UMKM sampai korporasi multinasional sekarang bersaing di ruang yang sama. Satu video bisa menjangkau jutaan orang dalam semalam. Satu campaign yang salah bahkan bisa menghancurkan reputasi yang sudah dibangun bertahun-tahun. Nah, di tengah peluang yang belum pernah sebesar ini, pertanyaan bukan lagi apakah saya perlu beriklan. Pertanyaan sekarang, siapa yang bisa dipercaya untuk menceritakan brand saya? Hari ini, saya bicara dengan seorang yang membangun jawabannya sendiri atas pertanyaan itu dengan mendirikan One Media. Halo. Oh, beliau sudah datang? Ya, boleh dipersilakan masuk. Oke, welcome, Bro. Stephen Trump. Halo, Yohandi. Ya, silakan duduk, Bro. Thank you Udah ya ngundang sudah ke mau podcast hadir. ini. Stephen Trump Inri ya. Betul. Oke, saya panggil Stephen atau Bro aja boleh ya, Boleh, supaya boleh. lebih nyaman ya, Bro ya. Santai aja kok. Bro Stephen, founder dari One Media. Ya, Sebuah advertising dan creative agency. ya, Industri yang sedang bertumbuh pasti sangat kompetitif sekali. Banyak yang mau masuk ke dalam bisnis ini. Tapi saya melihat Bro justru membangun bisnis ini di tengah kondisi pandemi. ya. Tidak Betul. menunggu kondisi sempurna gitu ya. Ya. Mendirikan sebuah One Media. Bisnisnya menceritakan brand-brand yang ada di Indonesia dengan cara pandang atau mungkin dengan cara sistem kreativitas dari seorang Trump gitu ya. Nah, saya penasaran mengenai keputusan how seorang Trump membangun bisnis ini. Ya, kita ngobrol dari awal dulu ya, Ya. biar lebih santai. Ya. Mungkin mau sambil minum dulu silakan. Siap, siap. Oke, Trump, boleh ceritakan tentang seorang Trump ya, besarnya di mana ya, seperti apa suasananya waktu kecil? Jadi aku dibesarkan itu sama papa mama dan mungkin berkecukupan lah. Oke. Cuma memang dari dulu, dari kecil tuh udah diajarkan untuk kerja keras. Jadi sebenarnya mungkin sebelum mulai bisnis ini mungkin dari udah umur 15 tahun, 16 tahun tuh udah sering jualan di sekolah atau jualan online. Oh. Bahkan kalau oke. misalkan zaman dulu itu banget belum ada e-commerce kayak Shopee or Tokped, Ya. itu saya jualan di Kaskus waktu itu. Oh, forum ya, forum Iya, Kaskus ya. bahkan oke. zaman dulu mungkin anak-anak Gen Z zaman sekarang mungkin nggak tahu HP BlackBerry. Zaman dulu kan masih pakai BlackBerry. Iya, betul. Nah, kita kalau betul. misalkan kontekan sama customer kita kasihnya pin BBM kayak gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu banyak banget kita jualan waktu itu, aku jualan, ada jualan sendal, terus juga waktu itu sempat jualan akun game dan lain-lain. Ya mungkin untungnya untuk anak ya SMA, SMP Iya. lumayan 1 juta, 2 juta untuk Iya, iya, jajan iya. lah kayak gitu. Wow. Dan sebenarnya kenapa bisa trigger seperti itu adalah keluarga kita memang berkecukupan. Cuma kita diajarkan harus berhemat, bekerja keras gitu. Dan bahkan contohnya mungkin kalau misalkan aku tuh dari kecil sampai misalkan SMP SMA tuh nggak pernah keluar negeri, diajarkan selalu berhemat, nabung. Dan bahkan aku aja waktu itu kalau misalkan contoh ini Iya, sebenarnya iya, salah iya. satu trigger yang menarik sih. Oke. Jadi waktu itu kalau saya gunting rambut, mungkin potong rambut kan mungkin 30.000, 40.000, 50.000. Iya. Nah kalau misalkan cowok kan pinginnya kelihatan Iya, rapi, iya, ganteng, iya. jadi pingin mungkin 2 minggu 3 minggu sekali gunting rambut. Iya. Mama bilang ngapain sering-sering gunting rambut gitu kan, Oke. buang-buang uang, 2 bulan sekali ya tunggu sampai panjang sekalian. Nah jadi pikir wah kalau kayak gitu apa coba cari uang sendiri, akhirnya di situ lagi Oke. nyoba jualan online. Iya. Dan akhirnya untungnya bisa buat jajan sendiri, gunting rambut sendiri gitu. Oh, Nah jadi dari wow. trigger-trigger itu sih sebetulnya kayak Iya, gitu. iya. Wah, menarik ya tentang orang tua. Nah, boleh ceritakan nggak mereka bergerak di bidang bisnis apa orang tuanya Trump? Ya, jadi kalau misalkan mama itu memang ibu rumah tangga, kalau papa itu sempat berbisnis lah. Oke. Ada 1, 2, 3 bisnis, cuma memang sekarang itu udah pensiun. Karena sekarang pun papa pun udah umur 60 tahun ke atas lah. Iya. Jadi memang pas SMP SMA itu papa udah pensiun, tapi ya mungkin ada beberapa uang yang ditabung, jadi memang dari uang-uang tabungan itu aja, seperti itu. Oke. Wah, menarik ya. Apa sih nilai-nilai yang ditanamkan selain tadi ya kerja keras ya kan,
berhemat. Saya juga jadi kepikir gitu ya. Ya, Orang tua pengennya udah potong aja yang pendek sekalian ya kan, tunggu ya. 2 bulan baru ini gitu ya. Nah selain itu nilai-nilai apa lagi yang mereka tanamkan yang sampai sekarang masih Trump pegang? Ya, jadi mungkin kan saya sedikit background, saya kan 3 Hmm, bersaudara. Jadi saya oke, anak kedua, yang pertama itu cewek, oke, yang ke bawah itu cowok. Nah, heeh, jadi otomatis kalau misalkan ada kesalahan pasti anak cowok yang terbesar, which is saya oke, gitu. Dan kalau misalkan tanda kutip tiba-tiba misalkan ada anak yang harus dipukul dengan rotan, ya pasti cowok yang gede, kan cewek kan nggak mungkin yes, dipukul. Dan hmm, saya cukup percaya ujung rotan itu adalah madu. Jadi hmm, saya tuh pas kecil sering, mungkin karena saya juga bandel, nakal, sering banget tuh misalkan dipukul lah pakai ikat pinggang atau hmm, misalkan pakai sapu lidi. Tapi ya hmm, karena itu untuk mengedukasi saya lah, oke, seperti itu. Dan sebenarnya nilai-nilai apa, saya juga dari dulu kecil mungkin mengenal Tuhan pertama kali itu dari sekolah minggu. Nah, jadi kan wow, suka diajakin untuk sekolah minggu di dekat komplek rumah. Nah, dari situ hmm, sebenarnya akhirnya gimana kita bisa kalau misalkan pun kerja, kita kerja kerja benar, kerja iya, jujur, kerja halal gitu. iya, Dan juga dari situ ya kita selalu diajarkan juga selalu berhemat lah gitu kan. Ketika hmm, kita ada uang, jangan kita menghambur-hamburkan, tapi kita iya. juga harus saving. Nah, dan value kerja keras itu juga dari orang tua lah, seperti itu. Oke, menarik ya. Nah, kapan pertama kali nih tertarik mau membangun agensi deh? Ya. Nah, bisa ceritakan mungkin awal mulanya? Nah, sebenarnya mungkin yang paling lucu dan menarik adalah Hah, saya kuliah itu jurusannya teknik sipil. oke, Nah, jadi kalau teknik sipil itu kan membangun ya, yes. kontraktor atau jadi konsultan. Hmm. Dan saya lulusnya itu cum laude, cuma saya waktu itu memang Wow. mungkin kan saya 2016 sampai 2019. Hmm. Nah, saya waktu itu udah ada passion di dunia digital. Karena Oke. sebenarnya mungkin saya dari SMP SMA saya udah berjualan secara online. Ya, yang Dan tadi itu ya di forum betul. ya. Oke. Dan sebetulnya mungkin waktu itu salah satu berkat Tuhan yang paling menarik adalah waktu pas saya kuliah, ada Hmm. teman saya yang nawarin untuk jualan online Oke. gitu kan. Ya, Sebuah barang, dan saya ikutan, saya belajar ya, sama dia. ya. Dan di bulan pertama saya belajar sama dia itu saya dapat penghasilan 9 juta pertama saya untuk Wow. anak Anak kuliahan. muda ya. Dan Yes. itu fun fact, berkat Tuhan tuh ada-ada aja. Saya Hmm. ingat banget dulu mungkin saya di rekening tuh uang di bawah 1 juta lah. Singkat cerita Hmm. waktu itu saya pergi sama teman-teman saya, teman saya ada narik uang, terus kan ada terlihat tuh sisa Hmm. saldo Anda. Teman Ya. saya kemudian kelihatan sisa saldo Anda 14 juta. Wah, saya Oh. kaget. Teman saya kok punya uang sebanyak itu, 14 juta, masih Oke. kuliah. Iya. Iya. Saya tanya dia, oh ternyata dia ada bisnis online lah. Hmm. Dan eh, saya waktu itu bilang, Tuhan saya kepengen juga, pingin ada berkat Hmm. seperti itu. Nggak lama 2-3 bulan Tuhan jawab tuh dengan saya Oke. diajarin bisnis online, saya bulan pertama bisa dapat 9 juta. Dan Oke, bahkan menarik. selama kuliah itu saya bisa dapat paling peak-peaknya bisa sampai dapat puluhan juta rupiah dari jualan online itu. Hmm. Nah, cuma memang waktu itu di zaman yang belum ada e-commerce. Jadi memang kita Oke. jualan melalui Instagram gitu kan. Hmm. Nah, tapi ketika waktu itu memang bisnis kan kadang naik turun, ketika misalkan datang e-commerce gitu kan, perang harga terjadi, akhirnya waktu itu kita Hmm. akhirnya omset turun, dan akhirnya ya udah kebetulan waktu itu pas momen saya lulus, Hmm. dan saya waktu mungkin masih hilang arah nih. Oke, sekarang bisnis online saya yang saya waktu itu udah dapat bisa sampai puluhan juta, bahkan saya waktu itu udah ada tabungan ratusan juta gitu kan. Wow, untuk Tabungan seorang anak muda ya yang ya, masih baru lulus kuliah ya. betul. Oke. Nah, tapi akhirnya bisnis itu kan udah stop karena mungkin ada gejolak pasar dan Ya. juga bisnis turun. Nah, udah lulus bingung mau kemana. Nah, tapi akhirnya waktu itu Hmm. ngelihat potensi digital masih sangat besar, akhirnya saya terjun mau ke bisnis periklanan. Saya mau Oke. kerja dulu, kerja di Ya. periklanan. Jadi Oke. bukan kerja di kontraktor atau konsultan, Iya, walaupun iya. saya backgroundnya teknik Teknik sipil sipil ya. gitu. Oke. Nah, dan Oke. waktu itu mungkin saya juga harus istilahnya, mungkin saya sempat ada sedikit struggle, saya mungkin Hmm. izin cerita pas saya Ya. bisnis itu. Jadi pas bisnis itu juga sebenarnya sebelum dia turun, saya ada momentum Hmm. saya nyetok barang banyak. Oh, oke. Nah, mungkin itu kita stop dulu sebentar nggak Boleh, apa-apa ya. Oke, nah sekarang menarik ini. Berarti memang dari awal sudah terpikir ya betul. sebelum ke momentum tadi ya, itu saya akan tanyakan nanti setelah ini. Jadi ketika Trump mengalami masalah tadi, Trump memang sudah terpikir, oh saya pengen bisnis agency, betul ya, Ya, periklanan. Bagaimana apa yang memicu seorang Trump saya ingin masuk ke periklanan itu, apa awal triggernya? ya.
Sebetulnya kalau misalkan dari sisi periklanan, saya melihat waktu itu kan 2019-2020, Hmm. saya melihat digital itu makin panjang. Bahkan kalau Oh, misalkan kita oke. ngelihat ke negara-negara maju, itu Hmm. dia banyak e-commerce yang lebih meledak, digitalnya juga makin masif. Nah, jadi Yes. saya ngerasa industrinya ke sana Hmm. akan growing. Oke, Nah, akhirnya waktu oke. itu kebetulan ada juga salah satu teman saya yang kerja di periklanan, saya bilang, "Saya mau dong kerja juga di Hmm. periklanan," Oke, gitu. Saya oke. bilang, "Boleh dong saya Nah, titip CV lah," iya, gitu kan. iya, "Saya iya, kerja, iya. saya pengen belajar," gitu. Oke. Nah, dari situlah saya akhirnya kerja di periklanan. Dan pas Hmm. kerja di periklanan kurang lebih sekitar 1 tahun, Ya. saya ngeliat ada potensinya Oke, gitu. wow. Dan itu pas di COVID. Saya pertama kali bekerja itu di Januari 2020. Oh, sebelum Covid ya, baru Sebelum di COVID, luar negeri lah udah terjadi betul, di China khususnya betul. ya. Dan Oke. itu udah terjadi tuh Januari, Heeh, Februari, heeh. masuk ke Indonesia pertama kali saya ingat Maret 2020. Maret, betul, Waktu itu betul. saya ingat banget saya udah kerja berarti 3 bulan, Hmm. makan di kantin karyawan gitu kan. Ini kayak, ini ada Covid di Indonesia kita boleh gak sih makan di kantin karyawan? Banyak orang kayak Iya, gitu. iya. Nah tapi gak lama kan lockdown akhirnya gitu. Mhm. Nah akhirnya ketika misalkan banyak bisnis yang shutdown juga karena Iya, Covid itu, iya. justru digital kan semua orang pegang Iya, HP di iya, rumah. iya, iya, Nah iya, jadi benar, saya benar. ngerasa itu sesuatu potensi yang menarik. Akhirnya Hmm. saya sama salah satu teman saya yang waktu itu Hmm. saya minta kerja sama dia, saya Hmm. bilang ayo kita bangun bisnis bareng yuk di bidang Oh, periklanan itu. wow, Nah oke. itu sih. Oke, sangat menarik ya. Berarti, saya bisa katakan gini, kan banyak orang yang tadinya kerja dulu, setelah kerja sekian tahun, baru melihat ada peluang, baru beranikan diri untuk resign dan bangun usaha, betul ya? Ya, Tapi kalau saya lihat, Trump ya kan, seorang Trump ini berbeda cara berpikirnya. Saya pengen masuk ke bisnis ini, tapi saya mau belajar dulu nih, magang dulu tanda kutip ya kan, setelah itu merasa sudah cukup, skill-nya ya atau mungkin apa yang sudah Trump inginkan, Trump akhirnya bangun usaha itu sendiri gitu ya. Nah, suka dukanya bangun usaha sendiri itu seperti apa, Trump? ya. Mungkin kalau misalkan cerita sedikit ya, Iya. sebetulnya saya nggak kepikiran bikin bisnis sebetulnya Oh, oke. awalnya. Wow. Jadi fun fact yang mungkin cerita yang sebelumnya kan saya sempat dapat puluhan juta dari yang Mmm, bisnis mhm. online. Oke. Dan akhirnya waktu itu penghasilan saya jadi nol ketika saya sudah lulus tuh. Nah, saya Mmm. waktu itu akhirnya hilang arah juga. Mhm, Akhirnya ya mhm. udah saya istilahnya pingin belajar lagi dari nol, nggak apa-apa. Akhirnya saya waktu itu Oke. kerja di bisnis di Periklanan bidang periklanan tadi. itu, Mhm, mhm. saya gajinya UMR. Oke. Sebelumnya padahal saya udah dapat dari Iya, bisnis online iya, saya iya, puluhan juta, sekian puluhan tapi saya juta. merasa nggak Oke. apa-apa deh Mhm, mhm. gitu. Di tengah Covid kayak gini saya yang penting survive, saya juga Iya, bisa banyak belajar. iya, iya. Dan mungkin saya nggak ada kepikiran bisnis sama sekali, tapi pas saya menjalankan selama 1 tahun saya ngeliat, wah ini bisnisnya growing, menarik, sangat menarik gitu Mmm. kan, dan ada potensi-potensi yang bisa dibuka. Iya. Akhirnya baru di situ kepikiran seperti Oh itu. gitu. Oke, jadi kerja dulu memang ya awalnya ya, Betul, kerja dulu baru melihat ada peluang, baru akhirnya Trump bangun bisnis itu betul. ya. Oke, sekarang saya mau bertanya tadi, kenapa sih dari punya uang puluhan juta bahkan ratusan juta ya kan, kenapa membuat seorang Trump akhirnya jatuh ya kan sampai bahkan nol dan minus kalau nggak salah, betul Ya. ya? Bisa ceritakan itu, Trump? Ya, jadi waktu itu kondisinya saya ingat banget saya punya udah 50 juta, mungkin saya izin Oke, sebut nominal juga. iya. Pas saya mungkin semester 5, semester 6 Mmm, gitu kan. oke. Nah, itu dari jualan online tuh gitu. Mmm, Saya ingat banget saya kalau di kuliah aja kadang-kadang suka bawa barang online-online saya untuk saya iya. kirim gitu kan Oke. ke ekspedisi. Nah, tapi singkat cerita waktu itu eee ada istilahnya diskon besar nih kalau kita Mmm, beli barang makin banyak kan pasti kita iya. dapat harga yang lebih murah. Nah, saya Oke. ngelihat cash flow perputaran saya bisa nih jual misalkan 100 juta, 200 juta per Iya. bulan. Jadi saya pikir supaya saya dapat harga yang lebih murah, saya pingin beli lebih banyak gitu. Mmm. Akhirnya saya gunain semua tabungan saya untuk beli stoknya, stok barang tersebut, Mmm. plus saya ngutang juga sama orang tua. Wow. Ngutang sama orang tua, bahkan saya ngutang juga sama teman-teman saya karena waktu itu Mmm. saya harus total beli barang kurang lebih sekitar 200 jutaan. Oke. Padahal tabungan saya cuma 50 juta. Pokoknya Mmm. akhirnya pinjam kiri kanan dengan Iya, segala usaha iya, karena mungkin teman-teman saya iya, gitu kan orang tua ngelihat saya tuh bisnisnya real. Saya setiap iya, hari sibuk gitu iya, kan, iya. kirim ada Bisa penghasilan. dipercaya Dia juga bisa dipercaya. pastinya. Akhirnya Oke. diberikan pinjaman itulah Iya, gitu. oke. Nah, tapi ketika misalkan udah diberikan pinjaman itu akhirnya saya beli barangnya. Mhm. Nah, waktu itu akhirnya eee, s e-commerce muncul. Mhm. Jadi Tokped, Shopee muncul dan di situ sebenarnya momentum-momentum terjadi perang harga.
gitu. Oke. Nah jadi istilahnya kita misalkan punya harga misalkan 100.000, Hmm. dia bahkan ada beberapa penjual yang jual bisa 50.000 gitu kan, Oh, 40.000. banting Jadi harga mereka banting harga malah. sekali seperti itu. Nah jadi di Oke. situ akhirnya waktu itu sempat stagnan, jadi secara stok itu Hmm. kita istilahnya Iya, mandek gitu iya. dan pusing. Saya ingat banget Oke. dulu akhirnya yang saya udah punya 50 juta di rekening saya cuma jadi di bawah 1 juta lagi. Dan Oh, kondisinya oke. saya masih punya utang ke teman, masih punya utang Hmm. ke orang tua sama beberapa orang juga, saya belum bisa Oke. bayar Ya, gitu. oke. Dan waktu itu saya sangat-sangat pusing dan Hmm. istilahnya kepikiran terus. Nah dan di situ sebenarnya salah satu mungkin titik balik saya. Oke. Dan mungkin waktu itu saya ingat banget, saya bahkan kalau ke gereja, Hmm. misalkan nyanyi lagu atau Hmm. misalkan dengerin khotbah, di otak saya cuma uang, 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 gimana nih cara balikin uangnya, gimana cara dapetin. Hmm. Dan saya ngerasa itu akhirnya jadi toksik. Oke. Itu lumayan depres juga. Hmm. Dan akhirnya di situ saya pingin mengenal Tuhan lebih lanjut lagi, dan Oke. akhirnya saya di situ terjun pelayanan. Dan Hmm. intinya di situ saya akhirnya lebih berubah lah secara pola pikir, Hmm. Hmm. bahwa Hmm. sebenarnya kehidupan ini bukan cuma tentang uang Iya, iya, gitu. iya. Jadi banyak hal-hal lain yang bisa diberikan sama kita, kita bisa bagi berkat ke orang lain juga. Dan Oke. ketika misalkan saya di situ justru dekat sama Tuhan, Hmm. pelayanan, justru Hmm. saya malah dapat banyak berkat. Akhirnya stok Oke. saya bisa ludes tuh dalam waktu cepat. Saya bisa Hmm. bayar semua utang ke teman, ke Puji orang tua, Tuhan, wow. dan Hmm. akhirnya saya dapat uang saya balik kayak gitu. Nah Hmm. itu akhirnya padahal saya nggak pikirin masalahnya, saya Iya. fokus ke apa yang bisa saya lakukan besok gitu Iya. kan, satu hari demi satu hari Hmm. gitu kan. Hmm. Hmm. Jadi istilahnya khususan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi saya Yes. fokus per hari, dan saya yang penting gimana mindsetnya itu bukan uang-uang, karena kalau kita Hmm. depres, jadi kan kita nggak bisa Hmm. kerja Iya, iya, iya. kayak gitu. Wow, wow. Itu Oke. merupakan mungkin salah satu titik terendah Iya, waktu iya, itu iya. kalau misalkan bagi saya gitu. Yes, wow, menarik ya. Nah, boleh nggak ceritakan lebih dalam lagi nih mengenai titik balik tadi, mengenai akhirnya uh, Trump yang tadinya depres ya kan, Ya, mikirin uang, 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 akhirnya uh, apa titik balik yang membuat seorang Trump, saya pengen jadi pelayanan deh, ya, saya nggak mau fokus ke situ. Apa triggernya bisa iya. dibagikan? Mungkin karena waktu itu ngerasa kosong gitu. Oke. Kenapa kosong? Bayangin kalau misalkan kayak waktu itu saya kemanapun, misalkan saya pergi sama temen, Hmm, makan, hmm, bahkan saya misalkan ke gereja, saya pikirnya cuma uang-uang di otak saya, gimana nih cara balikin utang. hmm, hmm, Jadi hmm. akhirnya waktu itu terasa hampa dan kosong. Oke. Nah akhirnya saya waktu itu ada sebuah komsel lah di gereja, Hmm, saya ikutan mau masuk. Saya oke. ikutan masuk di komsel tersebut, terus Hmm, diajakin juga pelayanan, saya pikir ya bolehlah saya mau iya. cobain. Dan di situ akhirnya saya justru lebih berubah, bahwa sebenarnya uang itu cuma sebuah alat lah untuk kita bisa menyalurkan berkat gitu. Amin. Nah sebetulnya dari situ akhirnya baru saya bisa fresh pikiran Hmm, saya hmm, gitu hmm. kan. Saya bisa justru menemukan solusi-solusinya gitu untuk Oke. menyelesaikan masalah saya tadi gitu. Oke, oh menarik ya. Jadi ketika depres malah Trump satu titik merasa kosong dan akhirnya join ke satu komunitas lah kita sebutnya ya, Betul. Komsel ya. Terus secara spesifik lagi setelah ikut Komsel tuh apa yang Trump lakukan? Pelayanan seperti apa yang Trump kerjakan? Ya, jadi banyak juga sih pelayanan. Saya Hmm. pernah jadi waktu itu akhirnya guru sekolah minggu juga gitu kan. Oh, Jadi kan di wow, hari oke. Minggu untuk Ya, ngajar-ngajar ya. anak Anak kecil sekolah gitu minggu kan. ya, Karena saya oke. ngerasa waktu itu pas kecil, Hmm. salah satu juga yang ditanamkan itu pas saya ke sekolah minggu. Sekolah minggu, Jadi waktu oke. itu saya juga rindu pelayanan di sekolah minggu. Kemudian saya juga ada sempat jadi videografer juga. Jadi di gereja tempat saya itu Hmm. jadi videografer untuk shoot pemain musiknya Oke, gitu. Nah, main ke sana. oke. Dan bahkan kita ada juga pelayanan-pelayanan misi juga ke Hmm. kota-kota kecil. Dan di situ mungkin saya sedikit berubah. Saya ngelihat ketika kita pelayanan ke kota-kota kecil yang Hmm. rural area, Hmm. mereka itu hidup itu sangat susah banget gitu. Oke. Tapi mereka sangat happy, mereka ada kebahagiaan sendiri. Saya jadi ngerasa kayak ya saya masih bisa hidup nyaman lah gitu Iya, kan. iya, Jadi kadang-kadang mungkin kita itu suka, misalkan kita lihat ke atas nih, kita kayak iya, jadi envy gitu kan. yes, Kalau yes. misalkan kita lihat ke bawah, Ah, kita istilahnya jadi sombong. iya, Padahal justru harusnya kita lihat ke atas itu untuk jadi motivasi. iya. Kita lihat ke bawah itu untuk bersyukur. Wah, keren. Kayak gitu. Ya, ya. Wah, menarik ya. Oke, nah berapa lama proses itu Trump kerjakan sampai akhirnya Trump tadi kebuka, udah saya mau bekerja aja deh daripada instead of saya masih terus depres ya kan di posisi Iya. ini, bisa ceritakan? Jadi ketika problem itu kurang lebih mungkin saya ngalamin sekitar 6 bulan lah. Hmm.
Setelah 6 bulan, akhirnya saya ketemu solusi untuk solve-nya. Jadi waktu itu saya dapat berkat Tuhan, saya ketemu berbagai distributor besar yang mau beli barang saya. Akhirnya Oke. barang saya semua stoknya bisa saya jual dengan cepat, Oke. gitu kan. Saya dapat uangnya kembali. Dan akhirnya waktu itu industri itu akhirnya makin juga perang harga. Iya, Jadi saya iya. ngerasa udah nggak sehat lagi. Ya udah, saya putuskan waktu itu untuk stop aja. Dan tapi puji Tuhan kondisi saya waktu itu stop, saya akhirnya bisa bayar semua utang, saya semua barangnya saya bisa jual kembali lah, kayak gitu. Oke, wow. Dan waktu itu di kondisi saya juga lulus. Jadi kurang lebih itu mungkin bulan November, Desember Iya. 2019. Saya Oke. bahkan waktu bilang, wah ini kayaknya kado Natal buat saya nih, gitu. Oke. Saya masalahnya bisa selesai, Iya. akhirnya saya bisa tentram lah, damai sejahtera. Dan akhirnya ya saya pikir, wah kalau gitu abis ini mau ngapain lagi nih, gitu. Nah akhirnya saya pikir ya udahlah kita mau coba bekerja gitu. Yang penting kan kita bisa tetap mandiri, terus kita juga bisa tetap produktif, gitu kan. Bahkan waktu itu mungkin ini juga mungkin sedikit fun fact ya. Jadi saya pertama kali kerja namanya anak fresh graduate baru lulus, ya dapat gaji UMR. Yes. Dan bahkan nggak lama setelah itu kan 3 bulan kemudian COVID. Banyak yang melakukan PHK gitu kan, pemotongan kerja. Untungnya saya nggak di PHK, tapi kita ada kena istilahnya efisiensi benefit lah. Jadi kita punya salary itu dipotong. Udah UMR dipotong lagi gitu ya. Jadi saya ingat banget waktu itu saya punya penghasilan tiap bulan tuh di bawah UMR. Oke, Gitu. oke. Nah dan waktu itu saya juga istilahnya kalau misalkan mama tanya, oh gaji kamu berapa? Aku sebutnya beda. Iya. Istilahnya kadang kalau menghibur ya orang tua untuk menghibur ya. orang tua itu fun fact yang lucu. Jadi kadang mungkin mikirnya, wah ini anak udah di kuliah capek-capek, tapi kan takutnya juga orang tua sedih. Nah jadi saya bilang aja nominalnya sekian nih, padahal bukan gitu, di bawah itu jauh gitu. Oke, menarik. Nah gitu. Oke, saya sudah mulai menemukan ya benang merahnya dari mana ketajaman dan juga keberanian seorang Trump untuk memulai bisnis. Kita mau lebih dalam ke One Media-nya lagi nih ya. Boleh ya ceritakan bagaimana sih seorang Trump ya kan membangunnya dan bagaimana ini harus berbeda dan memberi dampak yang lebih besar untuk klien-kliennya Trump gitu. Iya. Jadi kalau misalkan dibilang bisnis ini karena kepintaran dan kekuatan saya, sama sekali tidak. Jadi jujur menurut saya ini salah satu berkat Tuhan yang dia berikan jalurnya. Jadi saya cuma ambillah kesempatan itu. Nah jadi waktu itu di tengah COVID gitu kan, akhirnya tuh banyak istilahnya industri-industri offline atau periklanan offline pindah ke online. Contohnya misalkan brand-brand besar yang misalkan taruh di billboard, dia akan taruhnya jadi di digital karena siapa yang ke jalan raya, kayak gitu. Akhirnya budget di digital itu makin besar. Dan kebetulan waktu itu ada salah satu teman saya bilang, waktu itu dia di sebuah brand gitu kan, dia ada launching produk, gitu. Dia launching produk, dia bilang, wah kita butuh banyak orang untuk ngerjainnya. Saya bilang, saya mau dong bantuin kerjain. Nah akhirnya saya dikasih kesempatan itu gitu kan, dan brandnya brand yang cukup besar lah. Jadi itu kalau misalkan ke Indomaret atau Alfamart itu snack yang pasti semua orang tahu. Jadi itu snack waktu itu baru launching gitu kan. Nah saya dikasih kesempatan untuk megang itu. Nah akhirnya saya ngerjain dengan sepenuh hati gitu. Dan fun fact-nya kalau misalkan di bisnis periklanan itu kita harus sebenarnya perlu ada modal di awal. Jadi memang kita istilahnya dibayar tuh di terakhir. Iya betul. Tergantung sistem lah. Tapi kalau misalkan kita tuh dibayar di terakhir. Dan saya anak baru kemarin sore, saya nggak punya modal sebesar itu. Tapi saya ingat kata-kata Bob Sadino gitu kan. Kalau dibilang nggak ada modal, ya udah mau nggak aku kasih 1 M, tapi dengkul kaki kiri kamu kita potong. Nggak mau kan? Nah berarti kan aku punya 2 dengkul kan, kaki kiri kaki kanan, at least punya modal 2 M. Jadi gimana sebenarnya kita mau kerja keras, kita pikir otak. Dan waktu itu saya ingat banget sih butuh modal yang cukup besar, sebenarnya hampir miliaran. Nah itu mungkin struggle tapi happy juga karena kita dapat project yang cukup besar, tapi kita bingung nih dapat modalnya dari mana. Nah akhirnya waktu itu saya ingat banget seluruh tabungan saya kuras lagi, tapi itu pun juga tidak cukup gitu kan. Akhirnya sama kita ke kiri ke kanan pitching untuk cari modal, dan puji Tuhan itu dapat tuh modalnya. Terkumpul. Saya ingat banget waktu itu di titik akhirnya saya juga harus mengencangkan ikat pinggang saya juga gitu kan. Kenapa? Karena istilahnya ya semua tabungan saya nggak ada kan, semuanya diputerin ke modal gitu. Saya kerja keras. Nah tapi ya di situ saya baru mendapatkan hasilnya lah gitu kan, perlahan kayak gitu. Wow menarik ya. Semakin ini nih. Nah terus pertanyaan kenapa namanya One Media? Bisa ceritakan Ya.
Jadi sebenarnya kalau misalkan namanya One Media itu sebetulnya kita pingin menjadi nomor satu sebetulnya. Oh, wow, Ya, jadi kenapa oke. alasannya namanya One Media. Ya. Jadi kita pengen jadi nomor satu di Asia Pasifik. Dan juga ada Hmm, alasan tersendirinya juga kita pengen selalu one step ahead oke, gitu. Nah itu sebenarnya oke. juga moto kita. Jadi kita misalkan di dunia Hmm, periklanan ini kan gimana kita bisa selalu satu langkah di depan iya, dari kompetitor-kompetitor. Nah jadi waktu oke. itu kita bikin One Media karena memang kita fokusnya di media periklanan, jadi kita sebut namanya One Media lah. One Media, Kayak gitu. oke. Dari sebuah ambisi mungkin atau mungkin sebuah visi yang begitu luar biasa ya, mau Ya, menjadi yang nomor satu bukan hanya di Indonesia loh, di Asia Pasifik. ya, Amin ya. Nah, tadi udah diceritakan bagaimana proyek pertamanya nih gitu ya dari awal ya mungkin istilahnya dari teman lah ya yang meng-offering project yang notabene butuh modal cukup besar ya kan akhirnya bisa dilewati. Nah, saya mau bertanya lagi mungkin di luar ini ada lagi nggak proyek-proyek yang sangat men-challenge ya dari One Media ini yang sehingga ada effort-effort khusus yang harus dilakukan oleh Trump dan tim tentunya. ya. Em, Sebetulnya waktu itu yang awal itu ada cerita lucu juga sebetulnya. Oke, boleh boleh dibagikan. Jadi sebenarnya kita kan klien-kliennya fokus ke B2B. Hmm, Jadi kita ke klien-klien iya, besar. iya. Nah waktu itu kita belum ada sama sekali PT. Jadi Oh, pas penawaran kita cuma waktu itu nunjukin One Media doang. PT-nya belum ada. Nah oke. akhirnya kita lagi proses pembuatan juga. Iya. Jadi ya kita pintar-pintar gimana untuk berpikir lah. Dan kita Hmm, juga kerja cepat. iya, Dan bahkan waktu itu saya ingat banget dari sisi klien, ayo tagih kita dong, kirim iya. invoice. Dan namanya di invoice penagihan kan kita harus ada rekening kan. Iya. Nah kita belum ada rekening, PT baru jadi. Jadi kalau Hmm, misalkan kita mau bikin rekening bank di hmm, BCA, dia apalagi PT baru dia perlu melakukan prosedur lah, iya, perlu visit, iya, dia perlu lihat betul. kiri kanan dulu Iya, gitu. Jangan sampai ini nanti rekeningnya dibuat untuk sesuatu yang hal negatif iya, lah. iya. Nah akhirnya saya bilang, oh sebentar ya, invoice-nya kita akan Hmm. kirimkan minggu depan. Kenapa? Karena kita belum ada rekeningnya gitu. Wow, Nah oke, jadi akhirnya menarik. ya banyak hal yang kita belajar gitu kan. Hmm, Jadi kita istilahnya eh, bekerja sambil belajar. Bahkan hmm, mungkin pas wah gimana nih misalkan tentang accounting dan tax itu walaupun saya bidangnya teknik sipil ya saya belajar dari nol gitu kan. Oh oke. laporan keuangan, terus Iya, perpajakan gitu kan supaya iya, juga nggak salah. iya, iya. Jadi hal-hal tersebut. Jadi kalau misalkan ngomongin struggle dulu ya mungkin saya Senin sampai Minggu kerja gitu. Wow. Dari misalkan jam Hmm, 8 pagi ya sampai jam 10 malam. Nah, jadi wow. ya kita kerja totalitas gitu kan Iya, iya, gitu. iya. Ya, nggak heran ya One Media sekarang cukup cukup banget mungkin termasuk satu yang diperhitungkan di industri saat ini gitu ya. Sekali lagi ini advertising dan kreatif tentunya banyak sekali pemain yang mau coba masuk ke dalam bisnis ini gitu ya. Nah bisa ceritakan apa yang menjadi membedakan lah ya secara konkret One Media dengan agensi-agensi lain di luar sana. Ya. Jadi sebetulnya mungkin kalau di sebuah bisnis yang paling penting kan sebetulnya kita ngomongin gimana kita punya bottom funnel yang sehat, yang efisien. Kalau Hmm, kita misalkan bisa produksi dengan efisien, ya. kita kan pasti bisa juga jualnya secara kompetitif. Oke. Nah, jadi sebetulnya salah satu USP kita adalah gimana kita juga memiliki tim yang efisien. Jadi Oke. secara dari kerjaan semuanya Hmm, istilahnya excellence lah gitu. iya, Nah, itu kita udah punya SOP sistem tersendiri juga gitu. iya. Dan juga sebetulnya dari sisi kerjaannya nanti secara portofolio kita bangun portofolio yang Hmm, bagus gitu. Jadi hmm. kita sekarang bahkan kalau misalkan ngomongin dalam 1 bulan kita bisa hasilin ratusan juta views di dunia digital online gitu. Wow, Nah, wow. jadi portofolio itu yang kita bangun terus Hmm, dan juga relasi itu penting, networking dan yang paling hmm. penting di digital itu kita terus untuk evolve. Oke, Jadi kita lihat betul, apa betul. nih yang dibutuhkan oleh klien ya Hmm, kita terus evolve gitu, kita terus belajar. Seperti hmm. itu sih. Oke, nah sekarang kan AI juga luar biasa ya, masif gitu ya. Sangat-sangat mungkin bisa dibilang mengubah lah cara iklan ya, baik dari copywriting, visual, video, audio dan segala macamnya itu bisa di-generate dengan hitungan detik Ya, gitu ya. Nah, bagaimana seorang Trump melihat perubahan ini? Ya, apakah ini justru ancaman atau adalah peluang? ya. Menurut saya AI ini kalau misalkan saya bisa umpamakan kayak kalkulator.
Mungkin Oke. kalau misalkan orang zaman dulu belum ada teknologi, belum ada kalkulator yang Iya. menghitung manual. Oke, wow, Begitu tiba-tiba good. muncul kalkulator, yang Hmm, pasti hitung manual kalah sama kalkulator. Mau sepinter-pinter hmm. apapun kalah sama kalkulator. Iya, Nah, jadi gimana kita bisa tetap survive dan kita tetap bisa agile di industri ini? Ya kita mhm. harus bisa menggunakan AI sebaik mungkin. Mmm, Jadi ya kalau misalkan orang yang pakai AI sama orang yang nggak pakai AI, iya. pasti kalah dia. Itu mirip Oke. sama kayak orang yang pakai kalkulator sama yang nggak pakai kalkulator. Yes, Jadi gimana yes. sebenarnya kita udah bisa memakai kalkulator dengan baik, kita bisa menggunakan AI dengan baik ya. Tapi ujung-ujungnya kan kita harus tahu cara mengoperasikannya. Kayak Iya. kalkulator kalau kita nggak ngerti caranya, terus misalkan outputnya kita juga nggak bisa jadikan apa-apa juga Mmm, sama aja nol. iya, Nah, jadi iya, sebenarnya itu justru bukan sebuah ancaman, tapi justru gimana kita bisa justru makin memahami iya. AI ini, justru kita juga bisa semakin kompetitif lah di industri ini. Oke, bukan ancaman tapi justru malah kendaraan kalau saya Betul. simpulkan dari, ini ya, dari Trump ya. Nah, Trump ada nggak sih campaign atau karya dari One Media yang paling Trump banggakan gitu ya? Bukan karena hasilnya, tapi karena proses mungkin ada nilai-nilai edukasi yang benar-benar Trump bisa tarik dari proses ini gitu. Ya, eh mungkin kalau misalkan kita ngomongin secara One Media ya, Mhm, mhm. yang kita sangat banggakan adalah kita itu berdiri dari 2020 sampai Mmm, sekarang 2026, kita itu dari tahun pertama udah ijo gitu. Jadi kita bukan mmm. sebuah company yang kalau misalkan oh di awal-awal nih rugi, kita nggak, kita dari awal Oke, ijo, nggak bakar uang lah nggak seperti bakar uang, startup-startup betul, yang lain, betul, yang kita kenal gitu, kita betul. ketahuin ya, oke. Dan dari tahun ke tahun, tiap tahun kita selalu growing secara Wow. revenue maupun profit. Nah, Mmm, jadi mhm, mhm. itu merupakan juga kebanggaan tersendiri Mmm, dan nggak jauh-jauh itu juga sebetulnya dari berkat Tuhan lah gitu. iya, amin, Karena amin. kadang-kadang mungkin ketika misalkan ada opportunity atau Iya, project, kadang kita bingung juga kok bisa dapat. Nah, mmm, karena itu ya mungkin sebetulnya juga campur tangan Tuhan di dalamnya iya, gitu. Gitu sih. oke. Nah, Trump, memimpin tim kreatif itu kan berbeda ya dengan memimpin kita tim sales atau operasional, betul ya? Karena KPI-nya tidak tidak tanda kutip mungkin kurang begitu jelas dibandingkan dengan yang tadi operasional atau sales tadi. Nah, bisa bagikan nggak bagaimana seorang Trump memimpin, membangun budaya di One Media ini agar tim ini bisa mengeluarkan yang terbaik dari versi mereka? Ya. Jadi sebetulnya untuk menghasilkan output yang terbaik kita harus jadi contoh dulu gitu. Nah, Mmm, jadi kalau misalkan juga kita kerjanya males-malesan, iya, kita juga nggak punya ownership, ya pasti akan turun ke bawah. iya, Itu kayak tangga lah. mmm, Jadi yang paling penting adalah kita sebagai contoh gitu. mmm, Dan kedua sebetulnya kita harus tentukan target gitu. Jadi oke, sebetulnya dari sebuah company kita pun kita juga udah punya target, tapi gimana mmm, kita turunin ke setiap individu. oke, Karena kalau misalkan kita nggak turunin ke tiap individu, mereka iya, juga akan bingung iya, gitu. Company ini punya target, tapi mereka juga bingung mmm, mhm, cara mencapainya gimana kan karena iya, semuanya punya role masing-masing. iya, Jadi ya kita melakukan penurunan target itu dan kita oke, selalu checking gitu kan tiap mhm. weekly, monthly, bulanan seperti itu Oke. sih. Jadi monitoring itu yang yang Monitoring, yang paling penting ya secara rutin ya setiap betul. mingguan, bulanan dan seterusnya gitu ya. Pernah ada nggak sih keputusan yang bisnis yang paling berat yang diambil oleh One Media ya? Kalau waktu itu tidak ada gitu ya, ya kita nggak tahu lah hasil seperti apa, tapi tetap saya mau jalankan Ya, ini gitu. mmm, mungkin kalau misalkan keputusan terbesar, mungkin bukan sebuah hal yang negatif ya, Mhm, cuma mhm, mhm. kita sebetulnya waktu itu kita ada beberapa kali misalkan orang atau institusi mau investasi ke kita Mmm, selalu mhm. tolak sebetulnya, Oh gitu. wow. Dan mungkin waktu itu kita juga selalu pikir-pikir sebenarnya ini keputusan yang baik apa enggak, gitu. Mmm, Nah, tapi akhirnya waktu itu pas di 2025 sebetulnya ada salah satu investor mhm, dan waktu itu akhirnya kita eee, sepakat untuk join bersama lah, oke, gitu. Itu mungkin oke. salah satu keputusan besar lah, seperti itu sih. Mmm. Nah, dari sekian banyak yang ditolak, kenapa yang ini diterima? Boleh ceritakan alasannya nggak? Nah, jadi ini investor kita juga kalau misalkan boleh share, ini Mmm. sebuah salah satu konglo ya di Indonesia. Oh, Jadi mungkin wow. sebut aja namanya Hermanto Tanoko. Oke, Jadi yes, kan dia yang heeh, heeh. punya Cleo, Iya, iya, Avian, berbagai industri gitu. iya. Bahkan kalau based on Forbes, dia Mhm. pernah masuk top 50 gitu kan, richest Oke, di Indonesia. wow, iya. Nah, jadi
ini juga sebenarnya jalan Tuhan. Ini sangat-sangat lucu. Jadi waktu itu dia ada melakukan sebuah event di Jakarta. Oke. Jadi dia kan memang orang yang sangat suka di media. Dia ada podcast, Iya, dia betul. juga aktif di Instagram. Nah dia juga suka berbagi sharing. Nah jadi waktu itu dia mau sharing lah, dia bikin event di Jakarta. Nah aku dan partner daftar ikut Oke. gitu kan. Nah ikut, nah kemudian kita sangat terberkati lah dengan speech-nya, terus juga insight-insight-nya. Tapi yang menarik kenapa kita bisa sampai di invest adalah waktu itu ada yang menarik adalah salah satu tangan kanannya bilang, buat setiap orang yang bertanya nih akan dikasih satu kartu, kayak satu kartu remi gitu. Oke. Nah waktu itu saya ingat banget saya ada tanya 2 pertanyaan. Jadi di tangan saya punya 2 kartu remi. Iya. Dan kalau misalkan kartu remi terbanyak sampai akhir sesi, nanti berkesempatan untuk coaching one on one, tapi bukan sama Hermanto Tanoko, tapi sama dia tangan kanannya. Iya, gitu. iya, menarik. Nah, terus di akhir sesi saya punya 2, saya lihat ada yang punya 4, ada yang punya 3, ada yang punya 5. Iya. Nah, tapi waktu itu kan round table. Iya. Yang menariknya juga adalah semua teman-teman saya di round table itu yang saya baru kenal juga bilang, wah saya cuma punya 1, buat kamu aja deh Trump. Saya juga gak akan menang. Jadi 3. Tiba-tiba ada yang punya 2. Udah nih, saya juga cuma 2, saya gak akan menang, buat kamu aja. Wow. Saya punya 5. Akhirnya saya punya kartu remi di tangan saya akhirnya 7. Iya. Dan akhirnya pas di akhir sesi MC bilang, siapa yang punya kartu remi paling banyak maju ke depan. Saya majulah ke depan gitu kan. Maju ke depan. MC-nya mungkin bingung juga, ini kayaknya cuma nanya 1-2 kali kok dia bisa 7 gitu ya, 7. dari mana 7-nya ya. Oke. Tapi yang penting kan saya dapat ini berkat dari Tuhan, saya nggak mencuri. Amin. Dan memang disitulah berkat Tuhan, akhirnya ya udah saya dapat berkesempatan one on one coaching waktu itu sama tangan kanannya. Oke. Di agenda lain ya waktu itu kita coaching. Sebenarnya saya cuma pikirnya ya mungkin apa nih insight-insight yang dia bisa support kasih ke bisnis kita. Nah waktu itu kita share semua our financial projection juga. Dia ngerasa wah menarik nih perusahaan kita gitu kan. Selalu tumbuh, growing gitu kan, industrinya juga masih besar. Dia tiba-tiba langsung bilang, mau gak kita terbang ke Surabaya untuk ketemu Pak Hermanto. Wow. Nah waktu itu kita pikir boleh gitu. Karena kita pingin juga untuk ngobrol lebih lanjut. Ya mungkin ada insight-insight, kita gak ada kepikiran untuk seperti apa gitu outputnya gitu. Oke. Akhirnya ketemu dengan beliau dan akhirnya diinvest lah ke dalam bisnisnya Trump ini ya. Akhirnya waktu itu kita terbang ke Surabaya dan kita nggak ada tujuan untuk diinvest, tapi singkat cerita dari obrolan segala macam, pingin untuk join bersama lah Pak Hermanto Tanoko untuk kita ngembangin di industri media. Wow. Bahkan kan banyak banget perusahaan-perusahaan dia yang IPO, gitu kan, kayak Avian IPO, dia ada juga Mary Riana baru IPO, Cleo IPO. Menzon juga di IPO, banyak perusahaan di IPO tuh mungkin ada belasan gitu kan. Nah jadi dia juga bilang waktu itu saya pingin punya bisnis media yang besar dan dia IPO kan. Dia bilang salah satu North Star-nya dia kayak gitu. Nah jadi kita ngerasa itu sebuah visi misi yang sangat baik juga ya untuk kita. Dan waktu itu sebenarnya prosesnya juga nggak cepat. Jadi waktu itu 5 bulan kalau nggak salah. 5 bulan kita maju mundur, kita kan diskusi. Aku diskusi juga sama partner untuk apakah kita mau ambil apa enggak. Karena ini sebuah keputusan yang sangat besar. Akhirnya waktu itu ya kita bersepakat untuk kita join bersama lah. Oke. Wow, menarik ya. Jadi visinya mau menjadi yang terbaik di nomor 1 di Asia Pasifik. Bagaimana Trump melihat perjalanannya menuju ke sana? Ya. Jadi sebenarnya yang menarik di industri periklanan ini kalau kita ngomongin kayak top 3 gitu ya di Indonesia, itu rata-rata memang company dari luar. Aku mungkin nggak sebut brand, tapi ada yang dari Jepang, ada yang dari UK, ada yang dari US gitu. Padahal orang-orang yang ngerjain di dalamnya adalah orang-orang Indonesia gitu. Dan jujur saya termasuk yang punya nasionalisme yang tinggi. Saya ngerasa kenapa yang ngerjain semua orang Indonesia harus top 3-nya perusahaan-perusahaan dari luar gitu. Bahkan brand-brand yang di-handle kan juga brand-brand Indonesia. Nah jadi opportunity itu sangat besar gitu. Bahkan company-company tersebut pun bahkan listing di bursa saham US. Jadi peluangnya masih sangat besar. Jadi dari situ kita bilang wah kita harus nih bisa jadi top 1-nya di Indonesia. Baru nanti juga kita akan fokus ke Asia Pasifik seperti itu. Wow. Menarik ya. Dari awal sampai sekarang bagaimana bisnisnya itu benar-benar saya melihat seperti begitu lancar kelihatannya gitu dari ceritanya gitu ya. Nah boleh ceritakan nggak Pak, kapan iman ya menjadi sesuatu yang benar-benar personal bagi seorang Trump gitu ya, bukan sekedar warisan keluarga atau rutinitas
biasa gitu ya, tapi yang benar-benar Bapak pilih dan Bapak rasakan sendiri. Ya, justru menurut saya kalau misalkan satu hal yang saya selalu pegang adalah Hmm, iman. Jadi saya oke. percaya iman sekecil biji sesawi aja bisa memindahkan gunung. Hmm, Itu artinya ketika kita punya iman sekecil apapun, iman itu adalah kepercayaan. iya. Asalkan kita percaya kita melakukan sebuah hal, itu pasti akan terjadi. Gitu. Itu Hmm, saya belajar sangat insightful di situ. Jadi ketika misalkan kita mau melakukan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari atau apapun itu, hmm, kita harus bisa percaya. iya. Bahkan mungkin kalau saya kasih perumpamaan misalkan ya, Hmm, oh saya percaya nih, saya hmm, pulang dari sini, iya, saya dapat Lamborghini misalkan. iya. Gimana saya bisa percaya? Hmm, Saya aja, menurut saya itu hal yang mustahil. hmm, Karena saya kepercayaan itu saya nggak bisa buat di dalam otak iya, saya, di dalam batin saya, ya nggak akan kejadian. iya. Nah, gimana caranya kejadian ya saya harus pikirin, oh supaya saya bisa dapat Lamborghini pulang, ya Hmm, berarti saya harus kerja gini-gini, dapat hmm, uang, saya beli, iya. bisa dapat Lamborghini. Nah, Oke. jadi sebetulnya itu dilanjutkan juga iman tanpa perbuatan Iya. itu ya mati atau sia-sia. Oke. Jadi ya percuma kita Hmm, percaya tapi hmm. kita nggak melakukan apa-apa Yes, gitu. Jadi ya yes. misalkan oh kita percaya bakal besok kita dapat Lamborghini tapi ya nggak Hmm, ngapa-ngapain. Ya iya, nggak mungkin terjadi. Jadi iya, kepercayaan itu timbul ketika kita punya action, kita iya. melakukan aktivitas itu untuk Oke. mencapai kepercayaan itu. Menarik. Nah, ada momen spesifik apa nggak tentang iman ya kan? Mungkin di tengah Trump membangun One Media ini prosesnya gitu ya. Ada nggak titik paling berat yang Trump rasakan? Tetapi disitulah Trump merasakan hadirat Tuhan secara konkret, bukan hanya sekedar konsep ya, kan, tapi sesuatu yang nyata. Ya. Jadi kita sangat terberkati lah. Jadi Hmm, mungkin banyak struggle-struggle. Apalagi juga mungkin di 2026 ini kan mungkin ekonomi juga banyak yang bilang mungkin lagi lesu atau misalkan lagi hmm, menurun. hmm, Nah, tapi kita sangat bersyukur hmm. karena kita punya iman itu, kita Iya, terus action, iya. juga Tuhan berkati. Hmm, Kita tuh tetap terus growing di 2026 ini gitu. oke. Nah, jadi mungkin juga ada banyak langkah-langkah besar yang harus kita ambil. Bahkan ada beberapa juga di bisnis periklanan ini yang kita mulai juga melakukan inovasi gitu. Jadi Hmm, dulu misalkan cara handle klien atau servicesnya A, iya. sekarang kita nggak bisa seperti A lagi, kita jadi B. Oke, Karena kan era oke. digital ini bergerak sangat Betul. cepat seperti itu Sangat sih, dinamis sangat ya. dinamis. Iya, iya, iya. Nah, ada juga istilah gini ya, kreativitas itu kan sering disebut sebagai salah satu ekspresi tertinggi dari gambar Allah gitu ya, Ya, gambar Tuhan dalam diri seorang manusia. Nah, bagaimana Trump memaknai hubungan antara iman dan kreativitas dalam hidup dan pekerjaan Trump saat ini? ya. Jadi menurut saya itu semuanya harus bersinergi dengan baik ya. Iya. Jadi saya percaya juga sebenarnya ketika misalkan kita dekat sama Tuhan, Hmm, pasti dia selalu bukan jalan. Kan amin. ada ayatnya juga, Amin. Hmm, carilah dahulu kerajaan hmm, Tuhan, maka semuanya akan ditambahkan. iya. Jadi sebenarnya dalam segala kesibukan bekerja ya kita juga tetap harus ikut Hmm, juga dalam ibadah dan juga komunitas. Karena hmm, kadang-kadang sebenarnya mungkin salah satu struggle juga di bisnis adalah kadang-kadang ada satu dua hal yang mungkin bertentangan dengan ajaran Tuhan gitu. iya, iya, Mungkin terlalu duniawi atau iya. sebagaimana mungkin ya. Hmm, hmm, hmm. Nah, jadi sebenarnya ketika kita tetap misalkan kita bersekutu gitu kan, Hmm, punya hmm, hmm. kelompok. Nah, kita kan juga akhirnya saling dikuatkan. Iya, Jadi kita juga nggak akan menyimpang. Itu menurut saya juga salah satu hal yang penting. Dan yes. saya ngerasa yang penting kita berjalan lurus, kita yang penting kerja keras, semuanya itu pasti juga akan Tuhan berkati lah, Amin, kayak gitu. amin. Wah, menarik ya. Nah, ini kan tadi secara personal ya, iman personal. Ada punya komunitas spiritual apa nggak di luar Komsel yang tadi Trump sebutkan? Boleh ceritakan? Ya, jadi akhir-akhir ini saya sebetulnya ada diajak juga salah satu Hmm, teman saya. hmm. Jadi namanya FGB MFI gitu. Nah, Oke. jadi itu sebuah perkumpulan bisnismen ataupun Hmm, hmm, hmm. eksekutif, tapi juga di dalam Tuhan. Jadi Oke, saya waktu itu oke. saya ngerasa oh itu menarik gitu ya. Akhirnya Hmm, saya waktu itu mau coba ikutan gitu hmm. kan. Dan saya ngerasa amazed kenapa? Iya. Karena banyak pengusaha-pengusaha besar yang senior yang keren-keren abis gitu Hmm, kan, omsetnya triliunan, hmm, tapi dia mau datang dan hmm, sharing-sharing juga ke kita anak-anak muda gitu. hmm. Nah, jadi saya ngerasa wah ini sebuah
istilahnya persekutuan yang sangat sehat ya. Jadi kita bukan ngomongin cuma tentang bisnis tapi juga Iya. gimana bisnisnya juga sesuai dengan jalannya Tuhan gitu lah. Kayak gitu sih. Oke, tentunya banyak komunitas juga Trump ya di luar Ya, FGB ya. Apa yang Trump lihat bedanya FGB MFI dengan komunitas lainnya ya kan? Mungkin tentang kreatif atau marketing biasa yang mungkin Trump join di ya. dalamnya. eh Mungkin aku ngerasa kalau misalkan ada beberapa komunitas lain ya, mungkin sifatnya kadang terlalu transaksional. Jadi udah ada Oh, tujuan khusus tertentu oke, gitu. oke. Nah, dan kadang kan kita punya sense, kita ngerasa oh ini dia ada tujuan A, Iya, tujuan B gitu. iya, Nah, iya, tapi saya ngerasa ketika misalkan komunitas sebetulnya di dalam Tuhan ini iya. lebih pure lah gitu. Oke. Jadi saya sebenarnya lebih sangat happy gitu kan Iya, iya. gitu. Nah, dan juga sebetulnya itu juga menjaga kita untuk kadang-kadang kan kalau misalkan ada komunitas-komunitas Hmm. yang di luar ini kadang-kadang kan juga kadang bisa menyerang ke kiri ke kanan Iya, gitu. iya, iya. Seperti itu sih. Oh, oke, menarik ya. Jadi Iya. memang Trump lihat di sini tidak ada hidden agenda lah dari Ya, member-membernya gitu ya. Nah, boleh nggak share Trump setelah mengikuti FGBMFI ini ada nggak momen khusus mungkin dari kesaksian atau sharing atau doa ya dari para peserta yang hadir itu yang masih Trump ingat sampai hari ini? ya. Mungkin secara sharing ya. eh Kadang yang saya bilang kadang ketika mungkin kita ngerasa apalagi mungkin di ekonomi sekarang ya lagi lesu, mungkin Yes, apalagi banyak yang investasinya ya, juga kacau balau betul, kan betul, karena betul. rupiah juga tinggi. Hmm, Kadang-kadang tuh kita mungkin ada saatnya kita juga untuk bisa lihat ke bawah untuk bersyukur. hmm, Jadi saya sangat terberkati lah dengar sharing gitu kan. hmm, Bahkan ada teman-teman yang misalkan dia bisnisnya sampai misalkan shutdown sampai nol, ya, tapi dia tetap ada sampai saat iya, ini gitu iya. kan. Dia masih mau sharing ke kita, memberkati juga. Iya, Jadi iya, saya iya, ngerasa wah, saya jauh-jauh lebih terberkati. iya. Kenapa saya harus pusing? Kenapa kita harus istilahnya khawatir gitu? Yang penting Iya, kan Tuhan pasti selalu lindungi kita. Yang penting yes. kita mau kerja keras gitu kan, gitu. Seperti itu sih. Oke, sangat menarik ya Trump. Jadi kita udah mulai di penghujung nih gitu ya. Satu hal Trump ya kan. Trump ingin dikenal sebagai founder yang seperti apa ya. Bukan sekadar oleh industri tapi oleh orang bekerja sama dan juga orang paling dekat dan paling dikasihi oleh Trump. Ya. Jadi kalau misalkan dalam industri ini saya Hmm, mau istilahnya menjadi berkat lah untuk semuanya gitu. hmm, Jadi bahkan kita untuk dari sisi klien-klien kita mau jadi berkat. Jadi kita hmm. bukan tipe yang maunya oh kita cuma mau uang doang, tapi kita memberikan value, Ya, win-win ya, solution. ya. Bahkan juga untuk tim internal pun Hmm, bagaimana mereka juga bisa sejahtera gitu kan. Nah, kita yes. selalu pikirkan juga dengan segala gejolak di perusahaan kita juga. Hmm, Bahkan juga akhirnya dari segala berkat yang saya dapat, gimana saya juga bisa menyalurkan lah ke tempat lain. Jadi ini amin. sebenarnya sebagai sebuah perpanjangan tangan. Karena sebetulnya mungkin saya dulu di zaman kuliah yang saya fokuskan itu uang gitu. Mungkin saya memang dapat uang, tapi Iya, justru ketika sekarang saya justru bukan fokusnya ke uang gitu. Saya fokusnya lebih ke gimana actionnya, iya, terus juga saya bisa menjadi berkat. iya. Justru saya malah dapat lebih besar dari Tuhan Oke, gitu. Seperti itu sih. wow, keren ya. Nah, tapi sebelum kita tutup nih Trump, ada beberapa pertanyaan sudah masuk dari komunitas Future Heroes FGBMFI ya. Saya pilihkan satu atau dua pertanyaan yang saya akan tanyakan ke Trump ya. Nah, ini ada yang bertanya gini. Trump, banyak anak muda kreatif yang punya skill bagus, tapi bingung antara dua pilihan, bergabung dengan agensi besar yang sudah established atau membangun sesuatu sendiri dari nol. Ya. Nah, dari pengalaman Trump, apa yang menurut Trump perlu dimiliki oleh seseorang sebelum berani keluar nih untuk membangun agensinya sendiri dan apa yang biasa diremehkan orang di tahap-tahap awal? Ya, oke. Jadi intinya menurut aku di dalam kehidupan ini yang paling penting adalah kita bisa menjadi yang paling baik Hmm, gitu. Ketika oke. kita menjadi yang paling baik, istilahnya semua juga pasti akan datang ke kita. Contoh Yes. kita jadi dokter, Hmm, tapi kita jadi dokter yang paling yang hebat, terbaik. ya Oke. pasti akan sukses sekali. Atau bisa kan penjahit, mungkin penjahit ada yang biasa aja. Cuma Iya, kalau penjahit yang paling terkenal, iya. dia mungkin bikin satu baju aja bisa dibayar ratusan juta, Hmm, miliaran. iya. Jadi gimana kita menjadi yang paling terbaik. Nah, jadi kan kita yang paling tahu kondisi diri kita Iya. gitu. Nah, jadi oh
misalkan kita masih ngerasa kurang di A, B, C, ya kita perlu belajar. Oke. Nah sebetulnya menurut saya dengan bekerja itu kan juga salah satu kita bisa belajar Iya. sambil praktik gitu. Iya, iya. Nah tapi kita juga belajar misalkan bahkan kita harus effort lebih. Jadi misalkan ketika misalkan kita pulang kerja, saya dulu selalu nontonin YouTube gitu kan untuk belajar tentang Oke. digital dan lain-lain segala macam. Nah jadi harus ada effort lebih. Mungkin Iya. juga ikut seminar-seminar yang membangun juga gitu. Iya. Jadi gimana kita bisa menjadi leader in the market dulu Oke. gitu. Nah karena sebetulnya peluang-peluang itu selalu ada. Amin. Yes. Nah tapi ketika misalkan peluang itu ada tapi kita punya secara skill belum ada, ya nggak akan jadi apa-apa. Iya, setuju. Jadi kita harus punya skill dulu. Jadi ketika peluang itu ada kita bisa jalanin gitu. Nah, jadi intinya peluang itu akan bisa jadi sebuah berkat ketika kita juga punya skill yang tepat gitu. Setuju. Gitu sih. Yes. Wow. Oke. Nah, semoga ini menjawab pertanyaan dari komunitas ya. Oke, ada satu lagi pertanyaan yang saya mau pilihkan yaitu Pak Steven Trump gitu ya. Bagaimana cara mendapatkan klien pertama yang serius? Bukannya sekedar coba-coba atau minta harga murah ya. Apa yang Bapak lakukan di awal One Media untuk membangun kredibilitas, kepercayaan, dan tentunya belum ada portfolio bisa ditunjukkan saat itu kan? Ya, ya. Jadi ya sebenarnya jujur nggak ada bahasa yang keren ya. Jujur saya bilang ini benar-benar pure berkat Tuhan. Jadi kalau di ngomong misalkan, oh iya betul saya belum ada portofolio di awal gitu kan. Dan mungkin ada juga yang lebih keren dari saya, mungkin juga ada gitu. Nah tapi waktu itu pas di tengah COVID ada peluang momentumnya aja. Jadi waktu itu ada produk launching snack sangat besar. Jadi dia butuh banyak orang. Gitu dan kebetulan waktu itu saya ada di peluang tersebut. Saya kenal dengan dia sehingga saya mau join. Akhirnya saya diberikan peluang itu. Tapi peluang itu juga saya bisa ambil kenapa? Karena saya punya kapasitasnya juga. Saya udah expert di industrinya dan istilahnya saya bisa akhirnya masuk ke sana. Jadi ya buat teman-teman menurut aku yang penting tuh kita harus bisa expertise di bidang kita. Kalau misalkan belum ya kita harus belajar lebih lagi. Invest in ourselves gitu kan. Keren. Gitu sih. Saya katakan bahwa berkat atau keberuntungan itu adalah ketika kesempatan bertemu dan persiapan. Setuju ya? Karena Trump udah siap, kesempatan datang bisa menjadi sebuah berkat yang luar biasa. Thank you Trump. The last one ya. Saya akan pick satu pertanyaan lagi. Satu campaign atau karya iklan Indonesia menurut Bapak benar-benar brilian ya, yang membuat Bapak sebagai praktisi berpikir, wow, ini yang saya mau buat. Boleh share nggak apa itu dan kenapa? Berarti ini kita ngomongin campaign untuk klien kita. Yes. Mungkin aku ngomongin yang akhir-akhir ini aja. Jadi ini ada campaign yang seru. Jadi nggak apa-apa aku share. Jadi kita ada brand namanya Sari Mie Gelas. Gitu kan. Jadi itu istilahnya mie yang instan tapi di gelas. Nah dia tuh target marketnya tuh anak-anak. Anak-anak di rural area. Jadi Sari Mie Gelas itu cuma dijual di warung-warung. Dia nggak dijual di modern trade, di Alfamart, Indomaret. Nah jadi kita waktu itu research lah. Kita research, oh ternyata anak-anak itu suka sekarang main Roblox. Gitu kan, main Roblox. Nah jadi akhirnya waktu itu kita sekarang lagi buat campaign adalah kita buat warnet Roblox. Kita beneran sampai buat warnet Robloxnya. Jadi kan kalau warnet kan mungkin orang kenalnya PC game gitu kan, terus buat main game-game yang serius. Nah tapi ini kita buat warnet, tapi modalnya itu handphone, iPad, terus tapi juga ada headphone juga, tapi namanya warnet Roblox. Jadi di situ cuma ada gamenya Roblox gitu. Nah jadi kita buat campaign itu yang dimana ketika mereka bayar untuk main warnet Roblox itu, mereka juga dapat 1 gelas Sari Mie Gelas. Nah itu kita akhirnya kontenin juga gitu kan. Ini campaignnya kita baru jalan 1 minggu. Tapi kita udah dapat total 4 juta views, gitu kan, secara organik gitu. Bahkan kita bikin akun namanya Warnet Roblox itu kita bahkan followersnya udah sampai 5 ribuan plus dalam 1 minggu gitu kan, kayak gitu. Wow, jadi memang kreativitas yang brilian ya di tengah yang berbeda lah dengan yang lainnya gitu ya. Nah Trump, kita udah ngobrol soal One Media dari masa kecil Trump dan juga tentang iman dan komunitas yang Trump terlibat di sana gitu ya. Nah saya mau kasih satu ruang lagi nih, closing statement yang mungkin bisa yang mau disampaikan lah kepada yang menonton CEO Forum kita hari ini, apa itu silakan. Mungkin satu hal yang selalu pegang adalah iman gitu. Karena menurut saya iman itu adalah dasar untuk segalanya. Dan saya nggak ngomong ini cuma untuk tentang rohani aja, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari sangat bisa diaplikasikan. Jadi ketika misalkan
kita pingin nih misalkan memiliki target misalkan pin punya uang 100 juta, 1 miliar misalkan. Iya. Ya kita harus percaya dong punya uang Iya. 100 juta. Iya. Pertanyaannya kalau misalkan kita cuma tidur-tiduran, kita cuma kerja biasa-biasa aja, ya Iya. gimana kita mencapai itu, kita kan Iya. kita sendiri aja nggak percaya gitu. Betul, betul. Nah jadi untuk mencapai kepercayaan itu ya kita perlu juga perbuatan Iya. supaya kepercayaan itu nggak jadi sia-sia. Iya. Nah jadi gimana kita pertama punya kepercayaan dulu, tapi ingat kepercayaan kita harus benar. Iya. Jangan sampai kita punya target atau sebuah goal yang salah. Iya. Kita sesuai dengan visi misi Tuhan kita betul, kita baru turunkan ke sebuah perbuatan yang untuk mencapai goal itu menjadi nyata supaya kita percaya. Yes. Kalau kita pun percaya, akhirnya kita bisa mengerjakannya dengan totalitas dan Yes. terjadi pasti. Yes. Kayak gitu sih. Wow, oke. Thank you Trump buat waktunya ya, buat sharingnya, insight-nya, kesaksiannya yang begitu luar biasa. Dan tentunya kita bisa mendengar langsung gitu ya, menyaksikan langsung bagaimana ternyata bisnis dibangun dengan penuh perjuangan juga gitu ya. Di awal-awalnya sempat berhasil dan Tuhan izinkan jatuh dan akhirnya disitulah Trump mengalami transformasi breakthrough ya mengenai iman. Trump, thank you buat sharingnya ya, buat kesaksiannya. Kita bisa mendengar langsung dari seorang Trump ya, bagaimana memulai membangun bisnis dengan tidak mudah tentunya, penuh Sama-sama. perjuangan gitu ya. Nah bagi Anda yang hari ini ya sedang membangun bisnis, ingat bahwa pada akhirnya orang tidak mengingat iklan yang paling viral, tetapi mereka mengingat brand yang paling jujur. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati kita semua.